Halo Brodok Magers, piye kabare? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang pastinya bakal memanjakan mata antum-antum semuanya. Karena kali ini kita akan membawakan alur cerita film fantasi terbaik pada masanya. Gokil nggak tuh? Film ini diawali saat musim salju. Lalu kita akan fokus menceritakan kisah seorang anak bernama Charlie. Charlie adalah seorang anak yang B aja sih, gak terlalu pinter, gak jumawa, dan jarang menabung. Ia bahkan bukan berasal dari keluarga yang secara finansial, ia tinggal di rumah sederhana bersama anggota keluarganya yang terdiri dari ibu, ayah, dan dua pasang kakek neneknya. Oh well, nothing goes better with cabbage than cabbage. Lalu salah satu kakeknya bercerita kepada Charlie bahwa ia pernah bekerja di sebuah pabrik coklat terbesar di kota itu. Pabrik coklat itu bernama Wonka, yang didirikan oleh seorang bernama Willy Wonka. Sebelum menjadi pabrik, Willy Wonka mengawali bisnisnya dengan sebuah toko kecil yang menjual aneka makanan manis. Pabrik coklat Wonka berkembang dengan sangat pesat dan membuat berbagai inovasi produk terbaiknya. Hal ini membuat para pengusaha coklat lain merasa iri. Dan mereka mengirimkan mata-mata untuk mencuri resep rahasia seperti si plankton di film SpongeBob. Hasilnya mereka dapat membuat coklat untuk menyaingi pabrik Wonka. Semakin hari para pesaing Wonka ini terus berkembang dan pada akhirnya membuat Willy Wonka terpaksa menutup pabrik dan mem-PHK semua pegawainya. Setelah berhenti beroperasi untuk waktu yang lama, pabrik tersebut akhirnya beroperasi kembali. Hal ini menjadi sebuah misteri karena tidak ada satupun orang yang bekerja di sana. Namun setiap hari pabrik tersebut memproduksi dan mengirimkan coklat ke berbagai negara. Di suatu malam, Willy Wonka mengutus beberapa orang untuk menyebarkan informasi lewat selembaran poster yang ditempel di berbagai sudut kota. Poster ini berisi tentang dirinya yang membuka kesempatan kepada 5 orang anak dari seluruh dunia untuk dapat berkunjung ke pabriknya. Dan salah satu dari mereka akan mendapatkan hadiah khusus untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Willy Wonka menyembunyikan 5 lembar golden ticket yang disebar di dalam bungkus coklat pada produknya. Hal ini membuat orang-orang dari seluruh negara manapun berlomba-lomba membeli produk Wonka untuk mendapatkan golden ticket itu. Charlie yang mengetahui berita itu pun sangat senang dan tertarik untuk mendapatkan tiket tersebut. Anak pertama yang menemukan golden ticket tersebut bernama Agustus, seorang bocil gemuk yang gemar makan coklat. Ia menemukan setelah merasakan ada rasa yang aneh pada coklat yang sedang ia makan. Ternyata rasa aneh itu muncul ketika ia menggigit bagian dari golden ticket tersebut. Tiket kedua ditemukan oleh seorang ayah yang merupakan pemilik pabrik kacang dengan membeli seluruh produk Wonka yang ada di negaranya dan memerintahkan para pegawainya untuk membuka coklat yang sudah dibeli. Akhirnya ia menemukan golden ticket kedua dan diberikan kepada putrinya yang bernama Veruca. Penemuan kedua tiket itu membuat Charlie dan keluarganya nobar. Ia merasa insecure karena tidak bisa berupaya mendapatkan golden ticket, mengingat Charlie hanya mendapat coklat ketika berulang tahun saja. Malam sebelum hari ulang tahunnya, Charlie mendapatkan coklat Wonka dari kedua orang tuanya. Sebenarnya ia ingin membuka coklat itu keesokan harinya, namun keluarganya ingin Charlie membukanya saat itu juga. Setelah dibuka, ternyata tidak ada golden ticket pada coklat itu. Charlie yang terlihat cukup sedih mencoba bersabar dan tetap membagi potongan coklat itu kepada seluruh anggota keluarganya untuk dinikmati bersama. Sementara itu, tiket ketiga ditemukan oleh seorang anak bernama Violet. Dia merupakan anak yang berprestasi. Hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya piala yang sudah ia peroleh. Nah, yang keempat ini ditemukan oleh Mike, seorang gamer cilik penuh ambisi. Setelah Charlie mendengar berita tersebut, Charlie semakin putus asa. Hal ini juga diperparah dengan ayahnya yang diberhentikan dari tempatnya bekerja. Salah satu kakek Charlie yang pernah bekerja di pabrik Wonka
mencoba peruntungan dengan memberikan uang simpanannya kepada Charlie untuk dibelikan salah satu coklat itu. Charlie yang setuju langsung bergegas ke warung Wongkam untuk membelinya. Setibanya di rumah, Charlie membuka coklat itu bersama kakeknya. Namun golden ticket itu juga masih belum ada, belum rezekinya mungkin ya. Charlie pergi ke depan pabrik Wongka dan menatapnya penuh harapan. Pokoknya si Charlie ini baper pisan lah pengen masuk ke dalam. Ketika sedang melamun, terdengar obrolan dua orang pria dewasa yang menceritakan bahwa tiket kelima sudah ditemukan. Charlie yang mendengarnya semakin putus asa dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan menuju rumahnya, ia tidak sengaja menemukan selembar uang jajan. Tanpa pikir panjang, Charlie pergi menuju salah satu warung yang menjual coklat Wongka. Sesampainya di sana, ada berita kalau tiket yang ditemukan sebelumnya palsu. Lalu Charlie langsung membeli coklat tersebut. Betapa terkejutnya si Charlie ketika ia mengetahui bahwa di dalam coklat itu terdapat golden ticket. Pengunjung toko lain yang melihatnya, ngoloan gitu ya, apa sih bahasanya teh, mencoba membeli golden ticket itu dari tangan Charlie. Namun si pemilik toko memperingatkan Charlie untuk tidak menjualnya dan meminta pengunjung toko yang lain untuk tidak mengganggunya juga. Setelah itu Charlie segera berlari pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Charlie memberitahu keluarganya bahwa ia berhasil mendapatkan golden ticket terakhir. Seluruh anggota keluarganya pun ikut senang mendengar berita tersebut. Di sana tertulis bahwa pemilik golden ticket hanya dapat mengajak satu orang anggota keluarganya untuk menemaninya selama mengunjungi pabrik. Kakek Charlie yang pernah bekerja di sana sebelumnya menawarkan diri dengan senang hati dan sangat gembira mau menemaninya. Namun kegembiraan itu terhenti sesaat ketika Charlie ragu memilih berangkat atau tidak. Ia teringat dengan pengunjung di toko yang menawarkan uang dengan jumlah yang besar untuk membeli tiket tersebut. Karena Charlie tahu bahwa keluarganya lebih membutuhkan uang itu daripada sekedar pergi ke pabrik coklat impian, yaitu Wongka. Kemudian kakek yang satunya memberikan pesan kepada Charlie bahwa kesempatan ini mungkin hanya sekali seumur hidup dan hanya orang bodohlah yang mau menukarnya dengan uang. Mendengar pesan tersebut, Charlie berpikir kembali dan akhirnya memutuskan untuk tetap berangkat mengunjungi pabrik Wongka. Harinya pun tiba. Kelima orang anak yang beruntung pun hadir beserta para pendampingnya. Mereka sudah bersiap di depan pabrik Wongka. Orang-orang dan wartawan pun ikut hadir untuk menyaksikan proses tersebut. Tepat pukul 10 pagi, gerbang pabrik otomatis terbuka. Para pengunjung terpilih dipersilahkan masuk dan tak lama gerbang itu pun tertutup kembali. Baru saja mereka masuk ke halaman pabrik, mereka sudah disambut oleh sebuah pertunjukan. Willy Wonka hadir setelah pertunjukan itu selesai. Tanpa sambutan yang panjang, ia segera mempersilahkan para pengunjung pabriknya untuk masuk ke dalam. Setelah berada di dalam pabrik, mereka melewati sebuah lorong dan tibalah di sebuah pintu kecil. Ketika pintu itu dibuka, sebuah pemandangan indah di pelupuk mata tersaji karena di dalamnya berisi sebuah ruangan besar menyerupai taman, lengkap dengan sungai dan air terjun yang mengalirkan coklat. Taman itu berisi berbagai macam tanaman seperti rumput, pepohonan, dan jamur yang dapat dimakan. Willy Wonka memberikan para pengunjung waktu untuk bersenang-senang. Mereka bebas melakukan apapun dan memakan apa saja yang mereka suka di taman itu. Saat sedang menikmati momen di taman, para pengunjung melihat ada sejumlah orang yang berukuran kecil seperti kurcaci. Willy Wonka menjelaskan bahwa ia menemukan suku mereka di daerah pedalaman hutan. Suku itu bernama Ompa-Lompa. Dan mereka sangat menyukai buah kakao yang merupakan bahan dasar dari coklat. Mengetahui hal itu, Willy Wonka mengajak mereka untuk tinggal dan bekerja di pabriknya. Nah, sebagai gantinya, ia akan memberikan buah kakao pada suku tersebut. Agustus yang tidak ikut ketika Willy Wonka sedang menjelaskan suku Ompa-Lompa tercebur ke dalam sungai yang dialiri coklat. Lalu dia tiba-tiba terhisap sebuah pipa besar yang menariknya ke atas dan membawanya ke suatu ruangan.
Tak lama kemudian, suku Ompa-Lompa datang untuk memberikan tarian dan lagu untuk Agustus. Setelah tarian selesai, salah seorang dari suku itu diperintahkan untuk mengantar orang tua Agustus ke tempat di mana Agustus dibawa. Tur pun berlanjut. Kini Willy Wonka mengajak para pengunjung ke tempat lain dengan menaiki sebuah perahu. Ketika berada di perahu, Charlie bertanya mengenai kisah masa kecil Wonka, yang akhirnya membuat Willy Wonka teringat sesuatu. Wonka bercerita bahwa dirinya dulu adalah seorang anak dari dokter gigi terkenal di kotanya pada saat itu, bernama Wilbur Willy Wonka. Masa kecilnya tidak begitu menyenangkan, karena sang ayah melarangnya untuk memakan makanan manis dan membakar semua coklat yang didapatnya. Perahu itu tiba di sebuah terowongan. Di dalamnya terdapat berbagai macam ruangan untuk bahan campuran coklat yang diproduksi oleh Wonka. Setelah bertemu dengan ruangan yang disebut ruang penciptaan, Willy Wonka mengajak para pengunjung untuk melihat masuk ke dalam. Wonka menjelaskan bahwa itu adalah ruangan terpenting di pabriknya. Ia pun kembali memberi waktu kepada para pengunjung untuk bersenang-senang. Namun kali ini dengan catatan tidak boleh menyentuh apapun. Ia menunjukkan sebuah mesin pembuat permen karet, yang apabila dimakan cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam satu hari. Tetapi campuran dalam permen karet itu belum sempurna. Violet yang penasaran dengan rasanya, akhirnya mencobanya walaupun sudah diperingatkan oleh Wonka. Awalnya semuanya berjalan normal, sampai bagian terakhir dari permen karet itu terasa. Tiba-tiba tubuh Violet berubah menjadi warna ungu dan badannya semakin membesar menyerupai blueberry. Tak lama kemudian, suku Ompa-Lompa kembali datang memberikan tarian dan lagu untuk Violet. Willy Wonka lalu memerintahkan mereka untuk membawa Violet ke sebuah ruangan beserta dengan orang tuanya. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan turnya. Dalam perjalanan menuju ruang berikutnya, Charlie kembali menanyakan hal yang membuat Wonka teringat masa kecilnya lagi. Hingga tibalah mereka di ruang penyortiran kacang. Wonka gunakan banyak tupai yang sudah terlatih untuk memastikan kualitas kacang yang baik untuk produknya. Veruca yang senang dengan tupai itu meminta ayahnya untuk mendapatkan salah satu tupainya. Ayahnya Veruca mencoba menawar dan membeli tupai itu, namun Wonka tidak menjualnya. Veruca yang kesal karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya mencoba menangkap salah satu tupai tersebut. Namun para tupai itu memberikan perlawanan hingga Veruca dimasukkan ke salah satu tempat pembuangan. Tak lama kemudian, suku Ompa-Lompa kembali datang memberikan tarian dan lagu andalannya kembali untuk Veruca. Panik anaknya masuk ke dalam lubang, lalu ayah Veruca ikut masuk juga ke lubang tersebut. Willy Wonka mengajak mereka yang tersisa untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka menggunakan lift yang dapat bergerak secara vertikal maupun horizontal dan dapat menuju ruangan manapun. Setelah melewati beberapa ruangan, akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan televisi karena Mike memilih ruangan tersebut untuk dikunjungi. Ruangan ini merupakan pengujian untuk penemuan terbaru Willy Wonka. Mike yang banyak bacot dan terkesan sotoy dan udah ngerendahin Wonka. Ia melihat bahwa coklat-coklat milik Wonka bisa dikirim melalui saluran televisi. Mike yang terkesan dengan teknologi tersebut dan memutuskan untuk mengirim dirinya ke dalam saluran televisi. Setelah keluar, tubuhnya pun mengecil dikarenakan suatu hal. Tak lama kemudian, suku yang kerjaannya joget dan nyanyi pun kembali datang, memberikan tarian dan lagu untuk Mike. Wonka kembali memerintahkan salah satu suku Ompa-Lompa untuk mengantarkan ayahnya dan Mike ke ruangan khusus untuk membuat tubuh Mike normal kembali. Ketika mereka mau lanjut tur, ternyata hanya tersisa Charlie dan kakeknya aja kan. Berarti dari 5 anak yang berhasil masuk ke dalam pabrik coklat Wonka, Charlie lah yang memenangkan hadiah spesial dari Willy Wonka. Namun Charlie belum tahu hadiah apa yang akan ia dapatkan. Mereka bertiga kembali masuk lift, dan kali ini Wonka membuat lift tersebut keluar dari pabrik dan ajaibnya bisa terbang. Peserta lain seperti Augustus, Violet, Veruca, dan Mike beserta pendampingnya
mereka juga sedang berjalan keluar dari pabrik tersebut. Di dalam lift yang sedang terbang, Willy Wonka mengantarkan Charlie dan kakeknya pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Wonka memberitahu hadiah yang akan diterima oleh Charlie. Betapa mengejutkannya bahwa hadiah yang akan diberikan oleh Wonka yaitu mewarisi dan menjadi penerus pabrik Wonka. Awalnya Charlie sangat senang. Namun ketika tahu bahwa hanya dia sendiri yang boleh ikut pergi, ia menolaknya dengan tegas. Charlie memiliki alasan bahwa ia tidak dapat meninggalkan keluarganya meskipun digantikan oleh coklat sebanyak apapun. Masya Allah. Hal ini pun membuat Wonka tampak kaget dan kebingungan. Ia beberapa kali menanyakan pada Charlie tentang keputusannya. Namun Charlie tidak berubah pikiran. Akhirnya Willy Wonka berpamitan dan meninggalkan rumah itu. Setelah semua kejadian itu, kondisi Charlie dan keluarganya menjadi lebih baik. Ayahnya juga mendapatkan pekerjaan di perusahaan sebelumnya. Sementara itu, Willy Wonka masih kebingungan, hingga akhirnya menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Wonka kembali menemui Charlie dan menanyakan alasan yang lebih kompleks mengenai tawarannya yang ia tolak. Setelah berbincang-bincang, Willy Wonka kembali menawarkan Charlie tentang hadiah yang sebelumnya ia dapatkan. Kali ini, Charlie setuju karena ia dapat membawa keluarga bahkan rumahnya ke dalam pabrik coklat idamannya tersebut. Film Charlie and the Chocolate Factory pun berakhir. Gimana nih, geng? Jalan cerita yang sangat menarik dipadukan dengan visual pabrik coklat yang indah dan memanjakan mata, membuat kita lupa waktu bahwa film ini hampir 2 jam kita tonton. Kira-kira pesan apa ya yang bisa kita ambil menjadi pelajaran di video kali ini? Tulis di kolom komentar ya, geng. Dam-dam undur diri. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Selamat berbuka puasa.